Ya, dimulai Baik, aja Sabadi. dimulai aja ya. Iya, iya. Baik, Bismillah. saya sudah dijadikan itu belum ya? Co-host. Ya, Saya lihat dulu. Oke, Ini udah, ada yang Bu Rida. Udah, Bu. udah ya. Banyak Udah. co-host di sini. Co-host. 4, 5, 6. Udah, Bu Rida. Ya, baik. 8 orang yang co-host. Oke. Sudah muncul ya. Ya, sudah Bu. Sudah muncul. Baik, Assalamualaikum. Alhamdulillah, astagfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di perkuliahan kita walaupun masih dalam keadaan daring. Baik, Bapak dosen yang kami hormati beserta rekan-rekan semuanya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Izinkan kami bertiga, yaitu saya sendiri, Rida Nur Aida, kemudian Bapak Ade Firmansyah, kemudian Ibu Rina, untuk memaparkan kali ini yaitu pembelajaran daring. Tepatnya kali ini kami akan mengambil tema dari pembelajaran daring ini yaitu tantangan dan peluang di era digital. Baik. Yang pertama, kami akan menjelaskan dari pendahuluan, kemudian tujuan, kemudian dilanjut pengantar, kemudian manfaat bagi guru dan siswa, dan lain-lain, kemudian kesimpulan. Baik. Baik, teman-teman semuanya, pendahuluan di sini kami akan menerangkan yaitu pembelajaran daring atau online daring telah menjadi bagian integral dari sistem pendidikan modern. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, pembelajaran daring menawarkan berbagai peluang baru untuk meningkatkan aksesibilitas, fleksibilitas, dan kualitas pendidikan. Artikel ini akan membahas tentang peluang pembahasan daring di era digital serta strategi untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Baik. Mengapa pembelajaran daring menjadi kebutuhan masa kini? Yang pertama, pembelajaran daring meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi siapapun yang memiliki koneksi internet. Siswa di daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan fisik dapat mengakses materi pembelajaran dengan lebih mudah. Kemudian yang kedua, pembelajaran daring memberikan fleksibilitas waktu dan tempat belajar. Siswa dapat belajar sesuai dengan jadwal dan gaya belajar mereka sendiri tanpa harus terikat dengan ruang dan waktu. Nah, kemudian yang ketiga, pembelajaran daring memfasilitasi pembelajaran yang dipersonalisasi di platform pembelajaran daring, memungkinkan guru untuk menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan dan kemampuan setiap siswa. Kemudian akan dilanjutkan oleh Ibu Rina. Silakan Ibu Rina. Baik, Bu Rida. Mohon izin Pak dosen.
Selanjutnya pertama kesenjangan, maaf ya. Selanjutnya tantangan dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Pertama kesenjangan digital, ya. Akses internet dan perangkat teknologi yang tidak merata di semua daerah merupakan hambatan utama bagi partisipasi dalam pembelajaran daring. Kedua, kurangnya interaksi sosial. Pembelajaran daring dapat mengurangi interaksi sosial antara siswa dan guru, yang dapat mempengaruhi motivasi dan semangat belajar. Ketiga, gangguan dan distraksi. Pembelajaran online rentan terhadap gangguan dan distraksi, seperti notifikasi media sosial atau suara bising dari lingkungan sekitar. Kemudian yang keempat, keterbatasan sumber daya. Beberapa guru dan sekolah mungkin memiliki keterbatasan sumber daya untuk mendukung pembelajaran daring seperti pelatihan guru, perangkat lunak, dan platform pembelajaran yang memadai. Next, manfaat pembelajaran daring bagi siswa dan guru. Pertama, bagi guru, pembelajaran daring memungkinkan mereka untuk memberikan pembelajaran yang lebih personal, melacak kemajuan siswa secara real time, dan meningkatkan efisien waktu. Kemudian bagi guru, pembelajaran daring memberikan kesempatan untuk belajar dengan lebih mandiri, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, dan meningkatkan keterampilan digital. Siswa juga dapat mengakses sumber belajar yang lebih luas dan beragam. Next. Strategi efektif dalam pembelajaran daring yang pertama, memastikan akses internet dan perangkat teknologi yang memadai untuk semua siswa. Kedua, menerapkan desain pembelajaran yang interaksi dan menarik seperti penggunaan video, animasi, dan simulasi. Ketiga, membangun komunikasi dan interaksi yang efektif antara guru dan siswa melalui forum diskusi, video konferensi, atau platform chat. Kemudian yang keempat, memberikan dukungan dan bimbingan secara berkala kepada siswa, baik melalui sesi tanya jawab langsung atau forum online. Kemudian yang kelima, melakukan evaluasi pembelajaran secara berkala untuk mengukur kemajuan dan efektivitas pembelajaran daring. Kemudian Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Ade. Lanjut. Pentingnya interaksi dan kolaborasi dalam pembelajaran daring. Interaksi dan kolaborasi merupakan aspek penting dalam pembelajaran daring. Meskipun belajar online, siswa tetap memerlukan interaksi dengan guru dan sesama siswa lainnya untuk mengembangkan keterampilan sosial, bertukar ide, dan saling mendukung. Guru dan dapat memfasilitasi interaksi dan kolaborasi melalui forum diskusi online, proyek kelompok, dan kegiatan simulasi. Yang pertama, forum diskusi. Membuat forum diskusi online untuk siswa berbagi ide, mengajukan pertanyaan, dan berdiskusi dengan guru dan sesama siswa. Yang kedua, proyek kelompok. Meminta siswa untuk bekerja sama dalam proyek kelompok yang membutuhkan kolaborasi dan pemecahan masalah bersama. Yang ketiga, video conference. Melalui video conference untuk sesi tanya jawab, presentasi, atau diskusi kelas secara real time. Yang keempat, kegiatan simulasi. Membuat kegiatan simulasi online melibatkan siswa dalam memecahkan masalah dan pengambilan keputusan secara bersamaan. Peran teknologi dalam mendukung pembelajaran daring. Di sini ada beberapa platform, contohnya di Merdeka Belajar, ada Google Classroom, ada Zoom, ada iKelas. Teknologi memainkan peran kunci dalam mendukung pembelajaran daring. Platform pembelajaran daring seperti Moodle, Google Classroom, dan Edmodo menyediakan berbagai fitur untuk mengelola kelas, membagikan materi,
dan memantau kemajuan siswa. Selain itu, teknologi video conference seperti Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams memungkinkan interaksi langsung antara guru dan siswa. Evaluasi dan umpan balik dalam pembelajaran daring. Evaluasi dan umpan balik dalam pembelajaran daring. Evaluasi dan umpan balik merupakan bagian penting dalam pembelajaran daring. Guru perlu memberikan umpan balik yang konstruktif dan spesifik kepada siswa untuk membantu mereka belajar dan berkembang. Evaluasi dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti kuis online, tugas tertulis, presentasi, dan portofolio. Berikut pemaparannya metode evaluasi. Contohnya kuis online. Manfaatnya dapat memantau pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Tugas tertulis. Manfaatnya mengevaluasi kemampuan siswa dalam menganalisis, menginterpretasi, dan mengekspresikan ide. Presentasi. Maaf Bu, masih di tab sebelumnya. Baik, terima kasih dari kami. Mungkin cukup sekian pemaparan dari penjelasan dari pembelajaran daring ini. Mungkin dari teman-teman, mari kita berdiskusi bareng, bukan untuk berdebat, tapi kita untuk memecahkan masalah. Seperti itu ya teman-teman. Mari kita berdiskusi bareng. Mungkin ada yang mau bertanya atau mau menambahkan, silakan. Saya tambahkan dulu ya sebelum Oh, baik, dilanjut. Ya, terima kasih. Jadi saya melihat bahwa slide-nya itu isinya sudah bagus ya. Meskipun masih ada kesan istilahnya surat kabar. Artinya ke depannya itu kalau bisa pointer-pointer aja ya di dalam slide. Jadi jangan dibaca ya. Jadi karena untuk saya bisa mengukur bahwa Anda kuasai materi itu atau tidak, itu biasanya kalau dalam bentuk pointer-pointer. Oke, kemudian yang berikutnya supaya diskusinya ini menarik dan banyak hal yang bisa dipertanyakan. Jadi saya minta kalau bisa dilihat dari perspektif bukan hanya tantangan, kata tantangan, tapi tantangan itu disertai dengan ada secara ke dalam ada kelemahannya, kemudian ada kekuatannya, kemudian ada peluang dan ada tantangannya. Nah, mungkin dilihat dari perspektif 4 aspek itu bisa lebih berkembang lagi karena kesimpulannya itu adalah ketika kita ingin memutuskan bahwa mana yang yang berpeluang untuk dikembangkan, apakah berkaitan dengan tantangan. Maksudnya tantangan itu tentu tolok ukurnya adalah kita berangkat dari satu lembaga. Apakah lembaga itu sifatnya mikro, meso, atau makro. Kalau mikro itu katakanlah misalnya di sekolah Anda masing-masing ya. Kalau meso itu mungkin di tingkat dinas ya. Kemudian kalau makronya ya tentu dunia globalnya. Itu seperti itu yang barangkali teman-teman bisa diskusikan tentang salah satu ciri khas dari cyber education ini adalah ada yang namanya daring ya, daring. Nah, tentu yang lainnya itu kan ada istilah blended, ada hybrid, ada e-learning, ada sistem pendidikan jarak jauh, itu equivalent semua dengan istilah cyber education. Ya, silakan teman-teman berdiskusi dengan tambahan pertimbangan yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Silakan lanjut. Baik, terima kasih Pak dosen atas tambahannya. Mungkin dari teman-teman mau menambahkan atau
mau bertanya silakan. Bu Ari mau menambahkan, Bu Ari? Ada ya. Bu Rida ada Halo, yang raise hand. Bu Baik, Ari, silakan Bu. Mas Sugeng dulu yang raise hand. pokoknya hitung dulu yang Oh, raise hand Bu ya, berapa yang berpartisipasi. Pokoknya ada kesempatan bertanya atau tidak, pokoknya raise niatnya dulu bahwa mau berpartisipasi ya. Jadi ini baru satu yang raise hand. Ya, 3 meskipun Pak Sugeng, oh, saya sama oke. Pak Nur, Ya ya oke. Bu Asfani. Ya, baik. Edo ya, Sebenarnya terima kasih Mas Sugeng kepada mau. terima kasih kepada teman-teman penyaji materi yang telah menyampaikan presentasinya. Sebenarnya saya ingin melihat contoh-contoh ya tadi terkait dengan masalah tantangan, kemudian manfaat dari daring dan lain sebagainya. Dan tadi saya lihat untuk contohnya itu tadi di slide-slide akhir ya terkait dengan pemberian tugas secara tertulis dan lain sebagainya. Tapi kelihatannya belum selesai Bu ya. Pak Bu Ya. tadi mungkin bisa diselesaikan dulu Oh, supaya baik. ya, Terima ya kasih. itu aja. Baik, terima kasih Pak teman-teman. Sugeng. Nanti saya langsung jawab aja ya. Mari. Terima kasih Pak Sugeng. Baik, dari sini ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh di dunia online ya. Di antaranya ada tantangan di dunia kerja, kemudian di dunia bisnis online, dan di tantangan dunia belajar online. Nah, tepatnya saya akan memaparkan untuk tantangan di belajar online. Di tantangan yang ini, yang akan dihadapi belajar online ini, di antaranya yang pertama, terbatasnya akses ke perangkat komputer dan smartphone. Ya. Nah, di sini mungkin ya di era globalisasi ini masih banyak kendala-kendala mungkin di daerah kita yang maju, ya itu menjadi bahasan yang keberapa. Tapi bayangkan di daerah yang terpencil, ya di Indonesia ini masih banyak lah daerah-daerah yang belum terjangkau, entah itu wifi dan lain-lain seperti itu. Jangankan di daerah terpencil, kita aja kalau misalnya cuacanya jelek ya, misal hujan, angin, bisa aja terkendala seperti itu ya. Apalagi di daerah yang terpencil. Kemudian yang kedua, banyaknya gangguan di rumah. Contohnya seperti yaitu tadi dari wifi dan lain-lain. Nah, untuk menjangkau yang tadi seperti pembelajaran online tadi, adanya banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk peserta didik. Di antaranya tadi ada Edmodo, kemudian yang kita gunakan seperti sekarang ini yaitu Classroom. Nah, di situ ada bisa terkendala seperti itu ya, di antaranya sinyal dan lain-lain. Kemudian tantangan berikutnya, guru dan pelajar masih belum lihai menggunakan teknologi digital. Seperti hanya sekarang kita di sekolah menjadi tuntutan ya, entah itu melalui PMM, kemudian kinerja ya. Nah, semua orang itu belum tentu bisa menggunakan untuk hal-hal tersebut. Makanya di sini suka ada apa ya, tantangan tersendiri bagi kita yang ingin terus maju meskipun usia sudah tidak muda lagi, gitu seperti itu ya. Dengan terus belajar, kemudian menggali dan terus menggali ilmu dari internet dan lain-lain. Nah, di sini kadang-kadang yang usianya masih muda pun
kadang-kadang malas untuk hal tersebut gitu. Di antaranya timbulnya rasa malu untuk bertanya, kemudian karena gengsi seperti itu ya. Padahal itu kalau kita gali ilmu yang kita ingin dapatkan, pasti kita bisa seperti itu ya. Karena tadi dari apa sih belum lihai seperti itu ya. Contohnya di sekolah saya sendiri banyak yang usianya sudah tidak muda lagi. Contoh di Kota Bekasi ya adanya e-kinerja, kemudian itu kan yang ditautkan perangkat dan lain-lain. Mereka nggak ini, akhirnya adanya udahlah nyuruh ke orang. Nah, hal seperti itu menjadi tantangan. Nah, gimana caranya kita tidak seperti itu? Kemudian sulit untuk berinteraktif. Sulit berinteraktif ini seperti apa contohnya? Yaitu tadi karena pertama malu bertanya, kemudian tidak adanya untuk pengembangan diri, ya. Kemudian dari apa? Ketika kita melaksanakan suatu tugas, mungkin kita perlu adanya validasi, tapi tidak ada dukungan dari atasan atau lain-lain. Kemudian dari teman-teman, tidak ada dukungan seperti itu ya. Akhirnya kita nggak bersemangat lagi. Kemudian berikutnya, tantangan berikutnya siswa bermain-main ya. Yang kadang-kadang kita sebagai guru menerapkan pembelajaran online dengan semangat, tapi muridnya nggak semangat seperti itu. Akhirnya ke kitanya juga nggak semangat. Nah, mungkin dari tantangan itu semuanya, ya, kita sebagai pendidik gimana sih caranya? Oh, berarti harus menerapkan dengan metode-metode yang sudah kita dapatkan, entah itu dari perkuliahan sekarang ataupun melalui galian-galian yang lain. Mungkin itu ya, Pak Sugeng. Ya, pemaparan dari saya tadi. Baik, Bu. Silakan Ibu Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau Terima mungkin kasih dari kesempatannya. Pak Ade mau ditambahkan, Pak Ade? Oh iya, mau nambahin dulu Pak Ade mungkin jawaban dari Ntar, Bu Ari pertanyaan aja Pak dulu, Sugeng. Mangga. Bu Ari Oh, Bu dulu, Ari. ntar Ah iya, saya. iya. Ini menanggapi saja sih sebenarnya. Ya, baik. Pemaparannya juga sudah bagus tadi tentang daring. Pertanyaan tentang daring ini kayak banyak pertanyaan menggelitik gitu loh sebenarnya. Kenapa? Karena trennya itu kan setelah tahun 2020 nih, pas yang COVID. Nah, tiba-tiba kita langsung secepat kilat mempelajari proses pembelajaran daring itu sendiri. Nah, di sini tuh tadi penjelasannya dari Ibu Rida dan kawan-kawan ada kelebihannya dan kekurangannya dan terakhir tentang tantangannya itu sendiri. Nah, di antaranya tentang kurangnya interaksi sosial, motivasi belajar dan lain sebagainya. Nah, hanya saya mikir ada lagi kayaknya ada tantangan yang berikutnya. Eh, jadi ketika anak itu diberikan pembelajaran online, anak diberikan kebebasan gitu ya Kak, pembelajaran diferensiasi, kebebasan seperti itu, kemudian anak diberikan kebebasan mencari konten. Nah, di mana konten yang ada sekarang, baik lewat Google ataupun YouTube, itu nggak ada filternya. Nah, hal itu yang kadang-kadang eh, dapat mengganggu, mendistrak daripada harapan yang kita mau, tujuan pembelajarannya. Kita maunya belajar ini ada konten-konten yang tidak sesuai. Begitu juga dengan pembelajaran online tuh kadang-kala menyebabkan anak kecanduan. Kayak sekarang kan mulai beberapa sekolah tuh belajarnya menggunakan iPad ya. Dari pagi sampai sore, sampai rumah mengerjakan lagi tugas menggunakan iPad sehingga mereka akhirnya kecanduan teknologi. Nah, kemarin saya ada informasi lah ya dari lingkungan apa Bekasi nih. Jadi siswa tersebut sampai tidak mau sekolah karena HP-nya sempat diambil sama gurunya. Akhirnya diambil oleh orang tuanya. Di sekolah tersebut pembelajarannya pure online. Kemudian ternyata diindikasi siswa tersebut kecanduan konten yang tidak sesuai. Sehingga anak tersebut
itu tidak mau sekolah. Itu merupakan satu tantangan atau dampak negatifnya. Jadi saya di sini dari cerita panjang saya ini, saya ingin tahu deh, apakah baiknya gitu ya, apa ada pembatasan, kayak platform yang disebutkan tadi kan ada Google Classroom, ada Moodle atau Edmodo, apakah ada pembatasan baiknya dari pemerintah atau strategi pembelajaran yang bagaimana ya yang efektif gitu sehingga daring ini bagus, efisien, bisa menyeluruh, waktunya itu tidak terbatas, tapi tidak meminimalisir efek dari yang tadi itu. Karena contoh tadi, anak itu maaf ya, jadi kecanduan video porno. Nah, karena tidak ada pembatasan seperti itu. Jadi pertanyaannya saya ulangi lagi, untuk memanfaatkan teknologi ini, eh, strategi pembelajaran yang efektif yang kayak gimana ya gitu agar anak itu termotivasi mau belajar dan enggak melenceng tuh mengurangi konten-konten yang mungkin tidak sesuai gitu dan interaksi sosialnya tentunya anak tidak tidak katak dalam tempurung ya dia mau keluar mungkin itu aja dari saya terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih Bu Ari atas apa sih tadi menambahkan dari materi yang telah kami sampaikan. Sungguh sangat menjadi masukan bagi kami, Bu Ari. Terima kasih banyak. Tadi diantaranya supaya siswa itu mencari konten-konten ya. Kemudian tidak adanya kecanduan seperti itu ya. Sementara seiring dengan berjalannya waktu, kadang-kadang ya sekarang itu contoh deh, jangankan anak-anak ya, sekarang aja emak-emak di FB Pro ya, mereka pada ingin bersaing untuk mendapatkan dolar dengan membuat konten-konten, entah itu masakan, entah itu dari foto-foto yang diupload. Nah, mungkin mereka adrenalin emak-emak yang apa sih begitu kuat ingin mendapatkan dolar seperti itu ya akhirnya kadang si karakter ataupun nilai-nilai yang harus diterapkan pun mereka nggak ada seperti itu ya dengan mengambil video dari yang lain kemudian menerapkan video-video mereka yang tidak bagus pun mereka upload yang penting nanti dapat duit seperti itu ya berarti yang harus ditanamkan jangankan ke anak dulu berarti harus ke kita dulu gitu ya Bu Ari. Nah, tadi ada strategi pembelajaran yang efektif seperti apa gitu ya. Mungkin akan dipaparkan sama Pak Ade atau Bu Rina dulu nanti biar saya tambahkan Pak Ade. Boleh Bu, Boleh. mau coba ngasih tanggapan sedikit terkait dengan pertanyaannya Bu Ari, mengatasi kecanduan penggunaan teknologi dalam pembelajaran daring. Ya memang benar ya, dalam hal seperti ini dilematis banget. Ada istilahnya sekarang nih kelelahan digital atau istilahnya digital fatigue. Itu yang memang semua terfokus di online. Ada sih triknya, ini juga yang memang lagi saya juga terapkan. Kita harus bisa menerapkan waktu layar yang terbatas. Ya tentunya dengan cara apa ya, menggunakan metode kita juga sama ya, ketika disuruh belajar online terus dari yang tadi jam 8 sampai nanti akhir kuliah ini, itu intensitasnya cukup lumayan bikin lelah mata, bikin lelah perangkat dan lain sebagainya. Ternyata penting juga menerapkan yang dipaksakan gini, 30 menit atau 40 menit belajar, terus kita juga menggunakan waktu istirahatnya semaksimal mungkin. Istirahat kita ya sholat, ya makan, dan lain sebagainya. Itu memberikan waktu istirahat yang benar-benar berkala itu sangat efektif banget. Terus yang kedua, sesi-sesi pembelajaran yang harus diatur dengan maksimal. Contohnya penggunaan waktu belajarnya itu harus on time. Kalau online kan gitu, nggak bisa dimolor-molorin waktu lagi. Terus difereksi metode pembelajaran, diversifikasinya itu metode pembelajarannya nggak melulu harus tentang daring atau online, juga memang harus adanya interaksi sosial atau offline-nya, sehingga
kita juga memerlukan hubungan sosial ataupun bertemu tatap muka secara offline. Jadi memang perlu adanya interaksi sosial untuk yang tadi diistilahkan kelelahan digital, istilahnya seperti itu. Berikutnya tentang kesadaran tentang kesehatan digital. Nah, ini juga ternyata penting. Mengedukasi kita sebagai guru dan mengedukasi siswa tentang dampak negatif penggunaan teknologi. Ya memang banyak positif ya, kalau saya katakan banyak positif di online atau saya beredukasi ini. Tapi juga kita juga nggak bisa mengawasi siswa ketika siswa ini menggunakan teknologi di luar sekolah. Tentunya ini jadi tantangan juga. Kita harus banyak memberikan edukasi ataupun pengaruh-pengaruh positif tentang hal-hal apa aja yang kiranya bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran online, sehingga meminimalis atau mendoktrin siswa itu untuk tidak membuat atau membuka hal-hal lain yang tidak diinginkan. Ini juga sangat perlu. Artinya kita harus benar-benar meningkatkan kesadaran siswa, dan kita sendiri yang sebagai gurunya ini juga harus mau memulai mengedukasi diri kita sendiri untuk menggunakan media-media ini untuk hal-hal yang positif. Terus adanya kalau tadi terkait dengan pertanyaannya Pak Sugeng juga, di sini ada saya tambahkan sedikit dari tantangan atau sistem-sistem dan solusi-solusi dari pembelajaran daring. Untuk yang pertama, keterbatasan akses internet. Sekolah atau lembaga pendidikan bisa menyediakan perangkat atau peminjaman alat yang dibutuhkan. Yang kedua, mengoptimalisasikan penggunaan teknologi yang rendah data. Contohnya pengefektifkan WhatsApp group, terus email, Google Classroom, sehingga tidak membutuhkan jaringan internet yang harus istilahnya paket data yang berlebih. Terus juga harus mendorong interaksi tatap muka atau kegiatan offline. Jadi ada kegiatan-kegiatan di mana yang kita harus ketemu atau tatap muka langsung. Yang ketiga, menambahkan platform-platform yang menarik seperti Mentimeter, Google Jamroot, Padlet, Kahoot dan lain sebagainya, sehingga interaksi dalam bentuk daring itu juga menjadi hal yang menyenangkan. Mungkin itu sedikit tambahan yang bisa saya tambahkan. Bu Rida, mungkin ada yang bisa ditambahkan lagi. Baik, Saya sedikit, Pak. terima kasih Pak Ade sudah menambahkan dari pertanyaan Bu Ari. Mungkin saya akan menambahkan ya Bu Ari. Dari strategi pembelajaran yang efektif ini, mungkin yang pertama harus membuat rencana pembelajaran ya. Di mana rencana pembelajaran ini sangat perlu gitu ya. Segala sesuatu yaitu adanya planning gitu ya. Adanya schedule planning. Tanpa ada membuat rencana pembelajaran ya, mungkin semuanya tidak akan berjalan dengan lancar ya. Contohnya seperti apa ya, kayak di sekolah kita kan adanya dari RPP kemudian ke modul ya. Mungkin dari itu rencana pembelajaran harus lebih rapih lagi, kemudian bisa diterapkan ke peserta didik ya. Walaupun itu memang pekerjaan kita seperti itu ya, tapi mungkin harus di planning lagi, di manage lagi lebih baik lagi gitu. Yaitu jangan sampai waktu itu sudah pernah dibahas ya, ketika kita memberikan asesmen ataupun penilaian, jangan sampai si soal itu yang itu pertanyaannya yang itu aja diganti tahun seperti itu ya, jangan sampai seperti itu mungkin. Kemudian yang kedua, struktur pembelajaran ya, di mana struktur pembelajaran ini sungguh sangat bermanfaat sekali supaya strategi pembelajaran yang kita sampaikan kepada peserta didik itu nyampe seperti itu. Terutama kalau menurut hemat pribadi saya, bukan cuma dari materi-materi saja, tapi adanya yaitu kita harus menanamkan karakter
ya kepada peserta didik kita. Seperti tadi deh saya mendengar ya, kalau kita pengen ditiru berarti kitanya dulu harus baik seperti itu ya. Kemudian berikutnya menggunakan teknologi. Nah, di era zaman seperti ini, di modern seperti ini harus menggunakan teknologi dengan sebijak mungkin, yaitu dengan menerapkan ke anak, menggunakan dengan memanage waktu, boleh main handphone, tapi harus mungkin dari pukul ini, kalau enggak boleh Sabtu Minggu. Kemudian mungkin menerapkan boleh main handphone, tapi ngaji dulu, sholat dulu, belajar dulu, seperti itu. Dengan mendanapkan kedisiplinan tersebut, sehingga apa yang kita terapkan kepada peserta didik ataupun anak pribadi kita, mungkin ke depannya termanage seperti itu ya. Kemudian berikutnya membuat media pembelajaran yang menarik dan efektif ya. Jangan sampai menonton itu-itu aja. Kita aja kalau misalnya menonton itu-itu aja, udah sih ngapain sih kayak gitu ya. Paling gitu-gitu aja. Nah, akhirnya tidak ada yang menantang di dalam pembelajaran seperti itu. Mungkin itu Bu Ari ya tambahannya, kalau memang belum puas. Terima Ya, kasih. kami bukan untuk memuaskan seperti itu. Nanti dipuaskan yang lain. Ya. Silahkan Bapak Ketua, Bapak Nur Hasan di ini ya. Apa Bu Aspani dulu? Boleh nggak menambahkan Mas saya? Andi. Bapak jangan. Bu Oke Aspani deh, memang makasih Bu banyak. Rida ya. Lain aja, Bu. Terima kasih kesempatannya Bu Rida. Ya, Bu. Dan teman-teman Silahkan. semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaan saya hampir sama Bu Ari, udah dibabat habis sama Bu Ari. Tapi ya nggak apa-apa ya Bu Rida ya, biar kita semakin Iya, panas Bu. aja nih ya Bu ya. Biar rame. Biar rame itu ya. Nah, saya pengen tahu nih ya Bu ya, apa dampak jangka panjang dari penerapan pembelajaran daring terhadap pola belajar siswa? Dan bagaimana hal ini bisa mempengaruhi masa depan pendidikan di Indonesia. Itu aja deh, Bu. Ya, biar kita makin panas. Ya, Bu Rida. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Langsung Berarti dijawab ya. seperti- Langsung dijawab aja ya. Atau mungkin mau menambahkan Bu Rina. Ayo Bu Rina. Baik, terima kasih Bu Aspani atas pertanyaannya. Apa sih tantangan gitu ya? Atau dampak ya? Tadi apa sih? Jangka Ya, panjang. mungkin yang pertama dari dampak positif dari pembelajaran daring ini yaitu memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan praktis ya. Contohnya kayak waktu tadi yang tadi udah dibicarakan sama Ibu Ari ketika tahun 2020 yaitu kita adanya COVID, langsung tiba-tiba kaget harus daring, kemudian kita harus beradaptasi antara guru dan peserta didik. Di sana kita harus dituntut membuat metode-metode ataupun mencari aplikasi, kemudian gimana caranya kita harus menyampaikan kepada peserta didik dengan tidak menyentuh badan, ya, menyentuh tangan, tapi harus tetap berinteraksi, yaitu adanya Zoom, seperti hanya yang sekarang kita lakukan, seperti itu ya. Kita bisa berinteraksi dengan teman-teman semuanya, walaupun tidak tahu, teman-teman semuanya belum tahu karakteristik ya. Nah, dengan adanya aplikasi Zoom seperti ini, kita masih bisa berinteraksi seperti itu, Bu Aspani. Kemudian dampak berikutnya positifnya bisa menghemat, Bu. Ya, dengan pembelajaran daring ini bisa atau online ini bisa menghemat. Contohnya kita ketika Zoom, coba bayangkan kalau misalnya kita pergi ke kampus, ya, pukul berapa harus berangkat dengan 5 mata kuliah seperti itu ya. Kemudian harus menyita waktu dan lain-lain mungkin.
dengan adanya Zoom ini di rumah bisa sambil apa gitu ya. Walaupun memang kita harus fokus seperti itu ya. Dengan menghemat waktu itu, coba kalau misalnya berangkat, akomodasi, kemudian waktu, tenaga, dan lain-lain. Nah, dengan adanya daring ini bisa menghemat waktu seperti itu, Bu Aspani. Kemudian membuat performance lebih mudah dan dimonitor. Ya, contoh kita mengumpulkan tugas ya, adanya di classroom. Seperti hanya yang kita lakukan ketika daring waktu itu kepada peserta didik, adanya Google Form seperti itu ya. Hanya dengan seperti kita absen, menggunakan absen seperti itu ya. Kemudian apa sih dampak negatifnya? Nah, yaitu tadi yang telah saya paparkan ya. Dengan akses internet yang kurang baik, kemudian banyaknya tugas yang diberikan, ya, jadinya banyak tugas mentang-mentang online, akhirnya tugas ayo gitu, terus-terusan. Padahal kan kita sebagai otak kita memiliki adanya keterbatasan ya. Dengan apa sih pembelajaran daring ini? Dari guru ini tugas lagi, padahal si murid belum selesai. Nah, ini mungkin gambaran bagi kita sebagai mahasiswa ya. Dari ini belum selesai, ada lagi tugas, ada lagi tugas, ada lagi tugas. Itu mungkin termasuk dari negatifnya. Akhirnya apa? Ilmu yang didapatkan oleh kita mungkin ada yang enggak menempel di pikiran kita. Akhirnya karena banyak tugas, karena kita enggak terfokus ke satu pekerjaan ini juga ya, adanya tuntutan kita sebagai pengajar, kemudian adanya apalagi sebagai ibu rumah tangga ya, Ibu Aspani ya, mengurus anak, kemudian masak, walaupun sekarang bisa GoFood dan lain-lain, tapi di situ kan adanya apa sih tadi dampaknya negatif itu ya. Terus memberikan tugas-tugas kan lama-lama jadi stres gitu ya. Ternyata itu berdampak negatif ternyata ya. Ya, cermin diri sendiri. Iya, gitu, ngeraba diri sendiri ya. Ini tugas ini kok belum ini gitu ya. Sama aja dengan teman-teman ya. Di classroom ini apa sih gitu kan. Curhat ini Bu ya. Ustazah curhat. Bapak, kemudian kurangnya perhatian dan fokus siswa seperti itu. Hanya kita sebagai pendidik untuk memberikan materi-materi, berarti kita harus meraba dulu ya. Kalau kita nggak mau digituin, berarti kita nggak boleh begitu seperti itu. Jadi harus meraba diri seperti itu ya. Mungkin itu Bu Aspani. Kalau nggak puas, ya, hanya kalau dapat terhadap masa depan pendidikan gimana tuh Bu Rida? Nah, untuk masa depan untuk pendidikan mungkin dengan menanamkan ini peserta didik kita menjadi paham. Ternyata setelah kita gali, coba deh lebih pinteran anak didik kita membuat konten dan lain-lain. Ya, karena mungkin mereka adanya pingin adrenalin, wah gitu. Apa sih namanya? Jadi pingin mencoba seperti itu. Akhirnya mereka pada pintar, apalagi yang anak SMA sekarang ya, suka bisa ibunya sebagai apa, terus suka disuruh sama ibunya ngerjain tugas seperti itu ya. Hanya di sekolahan kita nih ada, ibu kok udah ngerjain? Iya, anak saya, padahal masih SMA seperti itu, Bu. Mungkin itu sih dampak positifnya untuk masa depan, tapi dengan tidak menghilangkan dengan koridor-koridor yang telah dimiliki oleh agama kita, yaitu dengan membatasi waktu seperti itu. Mungkin itu Bu Aspani salah satunya ya. Jadinya teknologinya mungkin lebih maju gitu. Seperti itu. Iya, berarti inovasi dalam metode pembelajarannya terus berkembang ya Bu ya. Ya, seperti itu. Terima kasih Bu Aspani. Silakan Pak Bu Ketua. Rida, terima kasih. Lanjut. Ya, mungkin Bu Rida Baik, mau terima menambahkan. kasih. Ya, saya mau menambahkan dari Silakan Pak tadi nih. Ketua. Enggak, saya entar belakangan. Ya, gini ya. Tadi pertanyaan
dari Bu Ari ya. Bagaimana apa sih namanya tadi? Ulangi Bu Ari, masalah pembelajaran kita menggunakan apa namanya tuh HP ya. Jadi kalau anak saya itu kan semuanya di pesantren, tapi modern gitu. Jadi pembelajarannya itu bukan menggunakan buku, jadi menggunakan iPad. Nah, iPad ini tidak bisa tidak bisa mengakses yang apa namanya yang nggak baik gitu kan. Jadi sudah di stop sama IT-nya. Jadi mungkin kalau misalnya mempunyai biaya ya untuk membeli iPad atau membeli yang lainnya, mungkin sekolah juga mengadakan seperti itu, bisa gitu kan. Karena sekarang kan memang zamannya zaman benar-benar luar biasa ya, teknologi ya udah luar biasa. Semuanya semua sudah terprogram, pakai program, bubut aja program, segala macam program ya, tinggal jalan sendiri. Jadi sekarang kan sudah yang main itu bukan manusia lagi, tapi apa namanya robot ya. Manusia hanya memprogram. Nah, memang mungkin zamannya kan karena semua apa namanya semua pembelajaran menggunakan aplikasi ya. Nah, terus apa sih bagaimana kalau misalnya anak kecanduan apa namanya tadi apa ya film porno atau yang lainnya melihat yang nggak baik gitu kan. Jadi sebenarnya ini tuh tanggung jawab semuanya, bukan guru aja, bukan orang tua aja. Jadi pemerintah juga seharusnya bertanggung jawab karena beliau yang apa namanya memprogramkan wah ini waktu pertama kan online tuh semenjak virus ya, gitu kan. Makanya di sini seharusnya pemerintah tuh apa ya seharusnya merasa bersalah. Kenapa sekarang banyak sekali bullying, banyak sekali apa namanya yang tidak baik gitu kan. Seharusnya berpikir seperti itu. Kalau misalnya pemerintahnya apa tanggap gitu kan. Bagaimana meminimalis apa namanya apa sama namanya supaya tidak terlalu banyak kasus gitu kan. Seharusnya di apa ya namanya di stop yang seperti itu. Ya kayak iklan-iklan yang nggak benar gitu kan disaring. Ini kan enggak semuanya masuk apa juga masuk gitu kan jadi nggak ada penyaringan. Kalau misalnya itu punya IT yang apa namanya yang bertanggung jawab ya supaya generasi kita itu tidak kecanduan video porno atau yang lainnya itu memang itu tanggung jawab kita semua bukan tanggung jawab guru aja bukan orang tua aja. Jadi masyarakat juga sebenarnya ikut terlibat juga gitu. Masalah kenakalan remaja ataupun yang lainnya gitu. Jadi sebenarnya ya butuh biaya lagi itu kan, butuh apa untuk mengendalikannya gitu. Itu aja untuk Bu Ari ya. Jadi tanggung jawab kita semua. Dan apa sih dampaknya kalau misalnya keterusan memakai pembelajaran online ya Bu Aswani ya tadi ya dampaknya ya dampak Ya, positif Bu. dan dampak negatif Ayo, ya. mau menambahkan Jadi silakan. ya kalau dampak positif kan menyenangkan karena apa karena berkumpul dengan keluarga kayak saya nih saya kan memang hari ini udah janjian sama teman-teman Bisa mau sambil ketemu. jalan-jalan ya Bu Rina ya. Iya Nah, iya maksud juga saya itu gini Bu, kemarin kan Pak dosen bilang kan luring ya makanya saya udah Bisa sambil deg-degan pulang gitu. kampung gitu ya. Iya saya deg-degan gimana gitu kan nah alhamdulillah Iya, sekarang saya dua-duanya bisa itu kan ya. menyenangkan ya kemudian bisa terhindar dari virus gitu kan kemudian apalagi bisa mencari materi yang lainnya itu kalau misalnya dampak positifnya dan dampak negatifnya mungkin karena misalnya di pegunungan sinyal kurang ya kan itu kendalanya kemudian apalagi sebenarnya ada positif dan ada negatifnya tergantung dari
momen ya. Kemudian usia juga pengaruh. Kalau kita misalnya, kalau kita kan udah dewasa, udah bisa apa namanya sudah, oh iya ini nggak baik, ini baik gitu kan, sudah bisa membedakan. Kalau misalnya anak-anak kan belum tentu, belum bisa, karena ingin tahu, ingin tahuannya itu tinggi kan kalau anak-anak usia remaja itu. Jadi makanya kebanyakan yang apa namanya tuh, ya yang tidak benar gitu. Kemudian sementara itu aja dulu ya. Jadi Baik. terlibat semua Baik, terima ya. kasih Bu Rina sudah menambahkan. Bu Rina. Mungkin Ibu Ari, Ibu Makasih, Aspani Bu Rina. ya, nanti sudah ditambahkan. Dan jangan merasa puas karena memang kami bukan pemuas ya. Ya, silakan Pak Ketua, Pak Nur Hasan. Dengan bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami hormati Bapak Dr. Fahri selaku dosen pengampu, Bu Rida dan kawan-kawan sebagai tim penyaji, teman-teman sekalian. Saya ingat betul apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Fahri bahwa pada dasarnya cyber education itu tidak ada yang negatif, begitu. Tidak ada yang negatif. Yang negatif itu adalah aplikasi-aplikasi lain yang mungkin masuk ke HP atau ke gadget kita, begitu ya. Jadi cyber education-nya tidak berdampak negatif, tetapi yang negatif adalah aplikasi-aplikasi lain yang menyertainya. Ini barangkali harus kita pahami bersama dulu, begitu. Nah, kemudian sampai hari ini banyak masyarakat itu yang memang masih negatif terhadap bisa dikatakan pembelajaran online. Ada yang mengatakan pembelajaran online tidak bisa mengajarkan karakter, tidak bisa mengajarkan tata krama, adab, akhlak, dan lain sebagainya. Nah, menurut saya yang demikian itu keliru, begitu ya. Kalau kita lihat Ustadz Adi Hidayat ceramah di YouTube, itu banyak sekali yang merubah karakter orang dari tidak baik menjadi baik, dari imannya yang turun jadi naik gara-gara menyaksikan videonya Ustadz Adi Hidayat. Kan ini juga sebetulnya kita nontonnya secara online, gitu. Maksudnya dari jarak jauh. Jadi tidak tepat kalau dikatakan online itu kemudian tidak mendidik karakter. Nah, yang ingin saya tanyakan sebagai kita nih semua mahasiswa TP, tentu kita harus mendukung teknologi pendidikan. Jangan malah kita melemahkan teknologi pendidikan. Justru kita kuliah S2 di TP ini sama-sama kita harus mendukung, harus berkampanye gitu kan terkait teknologi pendidikan. Kita kampanyekan bagaimana teknologi pendidikan ini semarak begitu di pendidikan-pendidikan di Indonesia begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, ingin saya diskusikan, bagaimana caranya kita bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat, termasuk mungkin kepada guru-guru di sekolah. Kadang-kadang guru-guru kita juga masih negatif begitu terhadap pembelajaran online dan sebagainya. Jadi harus dibedakan antara cyber education-nya dengan aplikasi lain yang menyertai. Nah, ini kadang-kadang saya melihatnya jadi salah kaprah, seolah-olah dipukul rata. Itulah katanya dampak pembelajaran online begitu. Bicara negatif, pisau juga bisa jadi negatif tergantung siapa yang menggunakan, begitu maksud saya. Panah juga barangkali bisa negatif, bisa positif seperti. Nah, jadi satu barangkali yang ingin saya tanyakan Bu Ustazah Rida, bagaimana kira-kira kita meyakinkan masyarakat, meyakinkan rekan-rekan guru, meyakinkan pelajar bahwa pembelajaran online ini sangat baik, sangat bermanfaat, sangat berguna bagi kita semua ya. Sehingga
tidak banyak dimunculkan mungkin hal-hal yang negatif. Yang negatifnya itu sebetulnya bukan aplikasi edukasinya, bukan, tetapi sampah-sampah yang masuk ke dalam HP kita, katakanlah begitu. Nah, ini barangkali yang harus bisa kita cermati secara arif dan bijaksana begitu. Mohon barangkali kira-kira bagaimana cara kita menyampaikan kepada masyarakat atau kepada rekan-rekan guru. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya mungkin Pak Hasan, Bu Rida gini ya, kalau dampak negatif itu dari aplikasinya ya Pak ya. Tapi kalau untuk secara psikologis sih masih ya Pak ya. Mungkin penurunan interaksi sosial dan keterampilan kolaboratif itu Pak. Negatifnya di gitu ya, secara jangka panjangnya. Ya, motivasi dan disiplin belajar itu kayaknya ya dampak negatifnya itu. Kalau dari aplikasinya kalau kita nyaring bisa, tapi untuk yang interaksi sosial, mereka keterampilan kolaboratif itu tuh kayaknya itu yang negatif ya, Pak Hasan ya? Iya, makanya ya. Ya, artinya kan selama ini orang selalu menganggap atau bisa dikatakan belum bisa membedakan gitu. Penyebab negatifnya itu yang mana sebetulnya, kan begitu. Baik. Kontennya atau mungkin pandang kali. Lihat dari sudut pandangnya. Yang ikutnya itu. Terima kasih Bapak Hasan telah tadi menambahkan juga. Mungkin dari teman-teman mau menambahkan. Silahkan Ibu Ari. Saya izin menambahkan dari pertanyaan silakan, Pak Ade. Hasan. Memang benar ya, bukan cybernya yang negatif, tapi memang kita perlu banget. Yang pertama nih kita lagi-lagi dituntut ya, memberikan pelatihan dasar teknologi ya. Jadi memang ini nyambung dengan pertanyaannya Bu Aspani. Jangka panjangnya yang ke depan tuh dari pembelajaran online tuh seperti apa? Jangka panjangnya yang pertama terjadinya percepatan transformasi digital, yang dimana di sini kita dipaksakan untuk melek teknologi ya, supaya kita ini benar-benar memanfaatkan teknologi yang baik dan benar. Tapi dengan percepatan transformasi digital ini juga kita memang ada celah kesalahannya yang tadi dampak negatif, timbulnya dampak-dampak negatif. Yang kedua dari pembelajaran online ini jangka panjangnya perubahan metode pedagogik pembelajaran. Yang selama ini yang kita tahu pedagogik pembelajaran itu ketika kita berinteraksi langsung dengan siswa kita. Nah, di situ memang adanya perubahan. Yang ketiga, dampak pada kesehatan mental memang benar. Ini sudah pasti dampak kesehatan mental sehingga berpengaruhnya jiwa sosial kita, bahkan dengan siswa juga sehingga menimbulkan dampak kesehatan mental. Yang keempat, peningkatan akses yang kesulitan akses pendidikan ini malah makin lebih cepat. Jadi sekolah juga memaksakan diri untuk meningkatkan fasilitas teknologi. Nah, ini memang jangka panjangnya. Terus yang kelima, perubahan peran guru. Nah, ini yang sangat-sangat kental. Bahkan banyak ketakutan. Kita guru akan digantikan oleh AI. Enggak sih, sebenarnya enggak. Karena kita yang harus berubah atau mengadaptasi peran kita sebagai profesional guru, dan kita juga harus bisa memanfaatkan teknologi ini sebagai jembatan ataupun toolnya kita untuk melakukan interaksi pembelajaran. Terus evaluasi atau penilaian yang berubah. Nah, itu tuh jangka panjang yang saya dapat sih dari perubahan-perubahan ataupun pembelajaran secara online. Terus bagaimana caranya melakukan pendekatan ataupun yang tadi mensosialisasikan ke masyarakat. Yang pertama memberikan pelatihan, yang mendorong pelatihan sebagai kita gurunya, pengguna, dan sebagai siswa yang nanti interaksi, juga orang tua. Orang tua di sini juga kita harus jelaskan bagaimana pentingnya mengawasi siswa ketika pembelajaran online daring atau memanfaatkan teknologi ini, supaya ada peran orang tua yang mendampingi siswa. Yang kedua, menjelaskan manfaat dan tujuan pembelajaran daring. Ya, ini tadi menjelaskannya memang nggak bisa sekali, harus terus-menerus, sehingga memang benar
Ustadz aja sekarang banyak yang berdakwah itu melalui media-media online. Dia bikin YouTube sehingga di-share sehingga banyak penonton, viewers. Benar, banyak yang berubah ketika benar melihat tontonan itu yang positif. Artinya apa? Kita pun juga jangan sampai kalah dengan hal-hal negatif. Kita perbanyak konten-konten positif. Kita berbagi reels-reels yang benar-benar yang membuat perubahan orang-orang yang ketika membaca status kita itu isinya reels, sehingga ada penyentuhan. Yang ketiga, menggunakan pendekatan yang bertahap. Nah, ini intens yang kita lakukan, pendekatan kita terhadap siswa, pendekatan kita terhadap orang tua. Jadi ini yang benar-benar yang kita harus lakukan, peran kita sebagai guru benar-benar melakukan pendekatan bagaimana agar siswa itu tidak melulu kecebur di dampak negatif atau yang dia hanya menggunakan handphone atau smartphone-nya untuk hal-hal negatif. Tugas kita yang terus-terus memberitahu. Jadi peran itu yang nggak akan digantikan AI sebagai pengganti guru. Jadi pendekatan persuasif kita sebagai guru terhadap siswa dan orang tua siswa. Lanjut, mengkomunikasikan secara ekspektasi yang jelas apa perlu pentingnya cyber edukasi itu seperti apa, terus memanfaatkan teknologi itu yang bagus seperti apa. Ya, artinya ini perlunya komunikasi yang jelas. Yang terakhir, memberikan dukungan teknis serta masukan-masukan yang jelas untuk penggunaan gadget ya, termasuk manajemen waktu yang tidak melulu ya. Kita juga harus ajarkan orang tua bagaimana cara memparenting anak, nggak melulu menggunakan handphone, tapi juga bisa orang tua itu memberikan tugas-tugas individu. Contoh kecil ya, suruh anak itu interaksi dengan lingkungan sekitar, tidak melulu hanya di dalam kamar, tidak melulu hanya di depan komputer. Jadi memang tugas kita sebagai guru yang harus pelaksana dari pemerintah untuk mensosialisasikan pentingnya atau dampak-dampak positif di cyber education. Mungkin itu Bu Rida, atau ada tambahan lagi dari Bu Rida? Kita digantikan dengan avatar, Pak Ade. Jadi ini saya bisa sambil menyiapkan Aswani. yang lain. Baik. Terima kasih Pak Ade telah menjawab pertanyaan dari Pak Ketua Pak Nur Hasan. Mungkin lebih jelas ya Bapak ya. Ya. Yaitu intinya ketika kita tergantung sih gimana cara menyingkapinya ya. Mau pokoknya balik lagi ke diri kita sendiri, gimana sih yang terbaik dan yang nggak terbaik, dan gimana yang harus diambil dan yang tidak boleh diambil, seperti itu ya. Mungkin teman-teman semuanya, persentase dari kami dicukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf, dan nanti akan dikembalikan kepada Bapak dosen dari kami. Dicukupkan sekian, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik diskusinya Bapak Ibu, dan kalau penilaian saya semuanya benar ya. Tinggal perbedaan pakai kacamata apa. Pakai kacamata kuda atau pakai kacamata multidimensi. Ibu-ibu sekalian yang saya banggakan, bapak-bapak juga ya. Jadi menarik sekali apa yang kita diskusikan pada hari ini, karena ini adalah suatu keniscayaan yang kita tidak bisa lari lagi dari kenyataan itu, karena memang paradigmanya itu sudah berubah. Tetapi saya ingin simpulkan tentang dampak jangka panjang dari sistem daring ini. Yang pertama, bahwa ini fakta Bu ya, bahwa pekerjaan yang ada sebelum COVID, nah setelah COVID, karena itu sudah menggunakan sistem
online itu banyak sekali yang tergantikan ya. Jadi banyak pekerjaan baru, tetapi pekerjaan lama banyak yang tidak berfungsi lagi. Ya, jadi makanya itu kita sebagai guru supaya tidak tergantikan oleh AI misalnya yang lagi booming sekarang ini. Jadi tentunya kita harus menyiapkan diri karena AI juga itu kan manusia yang bikin. Mungkin guru atau dosen, profesor yang merancang seperti itu. Jadi tidak usah khawatir tentang itu. Yang penting tugas kita sebagai pendidik itu yang harus diutamakan. Kalau tugas kita sebagai pengajar, saya kira sudah banyak sumber belajar lain yang bisa menggantikan. Kalau kita hanya sebagai pengajar ya Bu ya. Karena pengajar itu kan kita berusaha untuk merubah dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, dari yang tidak tahu menjadi tahu itu ada yang lebih efisien dan lebih efektif ketimbang dengan masalah-masalah yang sifatnya konvensional. Tetapi Ibu harus tahu bahwa karakteristik daripada satu materi atau satu mata pelajaran itu berbeda-beda. Ada yang sifatnya fakta. Kalau fakta ya kita lihat medianya kira-kira apakah lebih efektif secara konvensional atau lebih efektif kalau secara paperless ya. Kemudian ada yang namanya konsep. Nah, konsep juga ini apakah lebih efektif pakai paperful atau paperless? Karena kalau konsep itu kan sesuatu yang abstrak dan itu bisa divisualisasikan dengan media pembelajaran digital. Kemudian yang berikutnya kita juga lihat bahwa bukan jangan-jangan, tapi memang begitulah yang namanya karakteristik mata pelajaran. Selain konsep, ada prosedur. Ya, jadi ada mata pelajaran atau konten yang memang melulu lebih banyak prosedurnya. Nah, tentu ini terkait dengan kalau sekolah-sekolah di SMK, nah itu lebih banyak yang sifatnya prosedural yang harus step by step dari langkah pertama ke langkah berikutnya. Kemudian yang terakhir adalah ada yang namanya prinsip. Kalau prinsip itulah istilahnya pokoknya. Banyak di antara kita belum pokoknya, tapi dia sudah bilang pokoknya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka lahirlah orang-orang dislike dan like. Jadi ada like, ada dislike karena bukan prinsip, tapi dianggap itu sudah pokoknya, bukan dia. Ya, jadi itu yang barangkali yang perlu kita pahami. Kemudian yang berikutnya, saya sarankan kepada Bapak Ibu membaca supaya ada penyamaan persepsi tentang jargon-jargon yang kita gunakan di dalam cyber education. Itu ada di halaman terakhir buku glosarium. Jadi Bapak Ibu bisa baca glosariumnya yang ada di buku cyber education yang kami sudah susun sebagai dasar hanya bukan secara keseluruhan, masih banyak hal-hal yang harus dimasukkan di situ, tapi karena keterbatasan waktu, jadi itulah yang kami bisa persembahkan ke Bapak Ibu. Jadi terima kasih atas sumbangsinya. Jadi saya anggap ini bukan beli buku ya, tapi lebih banyak ke kontribusi amal jariahnya. Itu yang kita niatkan. Teman-teman sekalian yang saya hormati, jadi kalau kita berpikir tentang pertanyaan Ibu tadi mengenai dampak pendidikan ke depan, karena ini berarti kita harus mempunyai kemampuan istilahnya next future. Kan ada common sense, ada juga yang artinya
sesuatu yang kita sudah senang dengan kondisi itu, ya, comfort zone, ya, ada comfort zone. Artinya ketika comfort zone itu diganggu, termasuk kebijakan tentang online misalnya, itu ada yang merasa terusik di situ. Karena mungkin ini kurang sosialisasi, ya, kurang pemahaman. Jadi kita sebagai guru itu memang harus selalu berusaha melakukan penyamaan persepsi. Nah, salah satu persepsi yang barangkali perlu kita samakan, jadi Bapak Ibu bisa membaca glosarium yang ada di buku Cyber Education ini. Kurang lebih mungkin ada 2-3 halaman di situ Bapak Ibu, ya. Supaya kita paham tentang konsep itu. Kemudian yang berikutnya yang Bapak Ibu harus lakukan secara bertahap. Jadi tadi ada yang namanya comfort zone, kemudian ada best practice. Ya, biasanya best practice itu kan kita lakukan benchmark Bapak Ibu, ya. Misalnya sekolah A, di sana ternyata penerapan media digitalnya luar biasa. Kita melakukan best practice, artinya meniru apa yang dianggap baik yang ada di sekolah kita atau di tempat kita. Itu namanya the best practice. Nah, best practice tentang kaitannya dengan apa yang ditanyakan tadi Ibu itu mengenai dampak jangka panjang. Nah, tentu kita harus memiliki kemampuan futurologis atau kemampuan next practice. Nah, orang-orang yang bisa berpikir yang meramalkan kira-kira pekerjaan apa yang masih bisa eksis, katakanlah 20 tahun ke depan, atau mungkin ada yang berpikir 30 tahun ke depan, atau ada yang berpikir 5 tahun ke depan. Itu tergantung tentu pengalaman-pengalaman yang sebenarnya sistem AI itu sudah menggunakan algoritma seperti itu. Jadi sebenarnya big data itu aja yang di otak-atik sehingga mau best practice, mau next practice itu bisa diprediksi. Nah, jadi ini adalah tentu kemampuan nalar kita, ya. Karena seorang guru atau seorang dosen itu langkah-langkah yang bisa dia lakukan. Yang pertama, bahwa kita sebagai